Masyarakat Sumedang pada khususnya, dan masyarakat Sunda pada umumnya sangat menghormati dan mengagumi sosok wanita sepuh yang datang dari Tanah Rencong. Pada waktu itu, masyarakat di Kampung Kaum, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terheran-heran atas kedatangan seorang wanita asing yang dibawa oleh tentara kolonial Belanda pada tahun 1906. Belanda menyerahkan wanita sepuh tersebut kepada Pangeran Mekah atau Raden Surya Atmaja, yang menjadi penguasa Sumedang untuk diurus. Awal kedatangan Cut Nyadin di Sumedang dengan pakaian lusuh dan ditemani para tahanan Aceh lainnya, tentu saja menarik perhatian Raden Surya Atmaja, Bupati Sumedang waktu itu. Sampai lama sesudah meninggalnya, warga Sumedang awalnya tidak mengetahui bahwa sosok wanita sepuh yang sangat mereka hormati, kagumi dan mereka sayangi tersebut, merupakan tokoh perjuangan asal Tanah Rencong, Aceh, bernama Cut Nyadin. Rahasia ini merupakan rencana Gubernur Militer Belanda, Johannes Benedictus van Heutz, yang khawatir kehadiran Cut Nyadin akan membawa semangat perlawanan ke rakyat Sumedang. Pangeran Mekah segera menyadari, sosok wanita sepuh yang dititipkan kepadanya bukanlah sosok wanita tua biasa. Dia melihat, para tentara dan pejabat Belanda yang datang menitipkan wanita sepuh itu pun, tampak sangat segan dan menaruh hormat. Hal yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Namun fakta itu akhirnya diketahui oleh Bupati Sumedang saat itu, Raden Surya Atmaja. Sebagai pemimpin tertinggi di sana, sosok yang biasa disebut Pangeran Mekah itu sadar, di balik tubuh renta dan ringkih tersebut, Cut Nyadin merupakan sosok wanita luar biasa yang memiliki pengaruh sangat besar, dan telah membuat Belanda sangat ketakutan, sekaligus segan dan menaruh hormat yang luar biasa. Sebagai seorang muslimah yang sangat taat, Cut Nyadin banyak dihormati para tahanan laki-laki yang ikut dibawa Belanda. Akan tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas para tawanan, termasuk sosok wanita sepuh bertubuh kecil dan lusuh itu. Selama masa pengasingan, Cut Nyadin ditempatkan di sebuah rumah milik tokoh agama setempat, bernama Haji Ilyas atas perintah Bupati Surya Atmaja. Di tengah statusnya sebagai tahanan rumah itu, Cut Nyadin bersama Haji Ilyas lantas mengajar ngaji dan ilmu keagamaan ke warga sekitar. Sebagai seorang ulama, Haji Ilyas dengan cepat menyadari bahwa tamunya, yang tidak bisa berbicara bahasa mereka, memang bukan wanita biasa. Haji Ilyas tahu, bahwa wanita sepuh itu merupakan sosok yang paham dan memiliki pengetahuan yang sangat dalam akan agama Islam. Masyarakat Sumedang sangat menghormati sosok beliau, yang telah dianggap sebagai ibu dan juga guru bagi mereka. Beliau mengajarkan masyarakat Sumedang ilmu-ilmu agama Islam dan juga membaca Al-Quran. Penghormatan, kekaguman dan rasa sayang masyarakat Sunda yang ada di Sumedang pun, diwujudkan dengan memberikan gelar kepada Cut Nyadin, dengan memanggilnya Ibu Prabu atau Ibu Ratu, dan juga Ibu Suci. Padahal sejatinya, mereka tidak tahu identitas asli dari sosok wanita sepuh yang sangat mereka hormati, kagumi, dan juga mereka sayangi itu. Gelar kehormatan yang belum pernah diberikan kepada wanita Sunda, bahkan laki-laki Sunda lainnya pada masa itu. Di mana gelar Prabu atau Ratu, hanya dipakai oleh raja-raja dan penguasa Sunda Galuh dan Pajajaran masa dahulu, seperti Prabu Linggabuana, Prabu Siliwangi, Ratu Dewata atau Ratu Sakti. Cut Nyadin menghabiskan sisa hidupnya di Sumedang selama 2 tahun. Beliau kemudian wafat karena penyakit akibat usia sepuh pada tahun 1908. Sempat ada wacana untuk memindahkan makam Cut Nyadin ke Aceh. Akan tetapi masyarakat Sumedang menolak keras rencana dan upaya tersebut. Sebab bagi mereka, wanita sepuh tersebut adalah seorang ibu ratu atau prabu, yang telah dianggap sebagai ibu suci dan orang tua, serta menjadi bagian orang Sunda. Bagi mereka, sosok wanita sepuh tersebut adalah seorang ibu suci, yang memiliki ketinggian ilmu agama dan membuka cahaya kebenaran bagi masyarakat Sunda yang ada di sana. Beliaulah Cut Nyadin, sang ibu ratu, sosok ibu suci dan juga ibu prabu yang menjadi panutan bagi masyarakat Sunda. Seorang wanita perkasa, berjiwa ksatria, dan memiliki keberanian layaknya maung yang terluka. Keberanian, keteguhan hati, dan keperkasaannya, telah mengguncang dan menciutkan nyali para serdadu marsose penjajah Belanda. Yang tidak mampu dilakukan oleh wanita, bahkan laki-laki lain pada masanya.
Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan menempatkan beliau di surganya. Amin ya Allah. Ya Robbal Alamin.